Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 5 Oktober 2021 dengan episode Awas Licin. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Factory Orders yang naik dari sebelumnya 0,7% menjadi 1,2%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang tidak berubah di 1,8%. Kemudian ada dari Eurozone Sentix Investor Confidence yang turun dari sebelumnya 19,6 menjadi 16,9. Kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Diamond Citra Propertindo Tbk atau DADA yang berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak laba setelah sebelumnya masih membukukan kerugian pada semester pertama tahun lalu dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Adaro Energi Tbk atau ADRO yang mencatatkan kenaikan pendapatan usaha pada segmen batubara khususnya dari luar negeri dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang memproyeksikan kontribusi volume penjualan ekspor menjadi 47% di 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 IHSG ditutup menguat 113 poin atau 1,83% menjadi 6.342. Sektor energi, basic materials, industrial, finansial, consumer cyclicals, healthcare bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari transformasi energi awal atau AGIR. Dunia saat ini sedang mengalami krisis energi besar yang justru diakibatkan adanya transisi menuju energi bersih. Hal ini yang menyebabkan Inggris hingga Cina menyebabkan meningkatnya permintaan untuk mencukupi kebutuhan energi yang ada. Transisi energi bersih memang dirancang untuk membuat sistem yang ada menjadi lebih baik, namun peralihannya sendiri membutuhkan waktu yang ternyata tidak sebentar, bahkan justru bisa menjadi lebih lama. Selama masa transisi tersebut kami melihat dunia masih akan bergantung terhadap bahan bakar fosil untuk menjaga kebutuhan tercukupi. Masalahnya adalah menurut kami momennya kurang tepat karena bertepatan dengan momentum pemulihan ekonomi yang dimana permintaan mengalami lonjakan. Hal ini yang membuat Inggris dan Eropa mengandalkan campuran sumber energi untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Batu bara tetap digunakan, namun telah dikurangi dan diganti dengan gas yang lebih bersih. Namun, kenaikan permintaan global sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dunia membuat pasokan gas menjadi sangat langka. Kekurangan yang terjadi di Eropa merupakan sebuah tanda yang dapat memberikan dampak secara luas yang bahkan bisa menyebar ke lebih banyak negara. Proses transisi menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan ketika kita mungkin awalnya menganggap remeh proses transisi tersebut. Konsumsi daya diproyeksikan mengalami peningkatan hingga 60% hingga tahun 2050. Dalam rentang tersebut, proses transisi dari bahan bakar fosil menjadi listrik tetap berjalan. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang terus berlanjut akan mendorong kepada tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Lonjakan permintaan telah mendorong inflasi mengalami kenaikan di sisi energi sehingga tentu saja berpotensi menciptakan kesenjangan yang dapat memperburuk keadaan. Di Cina sendiri ketika proses transisi energi terjadi, mereka masih bergantung dengan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan minyak. Dan pada akhirnya ketika proses transisi tidak berjalan dengan baik adanya, ditambah dengan semakin banyaknya permintaan membuat pabrik-pabrik di Cina tidak memiliki bahan bakar yang cukup. Manufaktur Cina mengalami kontraksi pada bulan September kemarin untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 19 bulan terakhir. Alhasil pemerintah Cina mulai berjanji untuk menstabilkan situasi dengan membeli lebih banyak batu bara dan gas alam cair dari luar negeri. Permintaan dari Cina akan bersih tegang dengan permintaan dari Eropa ternyata juga akan melakukan hal yang sama. Hal ini yang memberikan dampak terhadap negara emerging market yang diperkirakan tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Proses transisi ini dulu membuat banyak pihak melakukan lebih banyak inovasi dan investasi pada energi terbarukan atau alternatif. Namun masalahnya selagi proses transisi tersebut terjadi, mereka juga mengurangi stok batubara dan minyak dengan harapan proses transisi menjadi lebih cepat.
Namun ternyata proses transisi tidak berjalan semulus yang diharapkan, dan ketika hal tersebut terjadi, justru malah membuat banyak perusahaan kelimpungan karena stok batu bara tidak mencukupi. Proses penyimpanan energi sendiri juga merupakan hal yang rumit. Sejauh ini di Australia dan California telah mencoba untuk menyimpan energi ke dalam baterai untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil, karena pasokan tersebut diambil dari pembangkit listrik tenaga surya. Meskipun sudah berhasil disimpan, namun belum tentu berhasil didistribusikan karena skalanya masih dalam lingkup kecil. Banyak negara dan perusahaan telah mencoba untuk mengandalkan hidrogen sebagai salah satu cara untuk menyimpan energi dan sebagai bahan bakar transportasi dan industri. Dan apabila hidrogen tersebut berhasil, tentu saja hal ini akan menjadi sebuah tolok ukur baru di mana hidrogen dapat menjadi penopang sistem energi dunia. Krisis energi masih akan bergoyang. Yuk kita nikmati saham yang terbang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bank Sentral Australia beraksi. Seperti yang sudah diproyeksikan sebelumnya, Bank Sentral Australia masih mempertahankan kebijakan moneternya untuk tidak mengalami perubahan. Bank Sentral Australia sendiri meyakini bahwa stimulus yang ada saat ini masih cukup untuk mendorong pemulihan ekonomi di Australia, yang dimana pemulihan tersebut masih ditopang oleh adanya penetrasi vaksinasi. Gubernur Bank Sentral Australia Philip Lowe mengatakan bahwa Bank Sentral Australia mempertahankan tingkat suku bunganya untuk tidak berubah di 0,1% dan masih mempertahankan nilai pembelian obligasi pada nilai 4 miliar dolar Australia atau 2,9 miliar dolar. Lowe mengatakan bahwa memang pemulihan ekonomi masih mengalami perlambatan karena adanya kenaikan tingkat COVID-19 yang memaksa pemerintah untuk melakukan lockdown, namun Lowe sendiri meyakini bahwa perlambatan pemulihan tersebut masih sementara. Vaksinasi masih akan terus dipercepat untuk mendorong pembukaan kembali aktivitas dan mobilitas masyarakat. Lowe sendiri masih optimis dan yakin negara bagian Sydney akan kembali dilonggarkan setelah 15 minggu lamanya Sydney harus bersabar dalam menghadapi lockdown. Sejauh ini daerah bagian New South Wales tingkat vaksinasi mendekati 70%, sehingga memberikan ruang yang lebih bagi pemerintah untuk mulai membuka kembali perekonomian. Regulator sendiri masih berjibaku untuk menahan kredit yang mulai mengalami kenaikan dan pasar properti yang mulai mengalami overheating. Bank Sentral Australia sendiri mengatakan bahwa mereka tidak akan menaikkan tingkat suku bunga hingga 2024 mendatang. The Council of Financial Regulators Australia telah membahas resiko jangka menengah terhadap stabilitas makroekonomi dari pertumbuhan kredit yang terlalu cepat pada saat tingkat suku bunga rendah. Dalam masalah ini, kriteria pinjaman akan tetap dipertahankan sehingga kemampuan dalam melunasi pinjaman akan sesuai. Bank Sentral Australia sendiri akan merilis Semi-Annual Financial Stability Review pada hari Jumat mendatang. Kredit dan kredit perumahan mungkin akan mengalami peningkatan. Sejauh ini normalisasi kebijakan moneter di Australia bukanlah hal yang mudah karena masih banyak tantangan dan ketidakpastian terkait dengan pemulihan ekonomi. Lockdown di Australia sejauh ini telah membuat kredit rumah tangga mengalami peningkatan, namun di satu sisi resiko stabilitas keuangan juga turut mengalami peningkatan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Simalakama. Kenaikan tarif pajak dinilai menjadi hambatan terhadap pemulihan ekonomi. Pemerintah menetapkan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% pada 2022. Hal tersebut dinilai dapat menjadikan tekanan naik pada inflasi nantinya. Dampak langsung akan terlihat pada daya beli masyarakat, di mana masyarakat akan mengurangi konsumsi. Di lain sisi, pemerintah juga akan menaikkan tarif pajak bagi wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah sebesar 35% dan juga memperluas tarif pajak 5% untuk wajib pajak berpenghasilan hingga 60 juta rupiah. Dalam RUU HPP Pasal 17, pemerintah dan DPR sepakat untuk menambah satu lapisan untuk WP orang pribadi dengan PKP di atas 5 miliar rupiah tersebut. Pada aturan sebelumnya, hanya ditetapkan WP dengan PKP di atas 500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif sebesar 30%. Di satu sisi, perluasan tarif pajak dapat mendukung pemulihan ekonomi. Jika menggunakan asumsi tarif pajak WP dengan PKP 60 juta rupiah yang sebelumnya disetor ke negara sebesar 15% menjadi 5%, maka selisih pajak yang harus disetorkan dapat dibelanjakan untuk kebutuhan lain yang sifatnya konsumtif. Di sisi lain, pemerintah dapat menutupi kehilangan penerimaan tersebut dengan kebijakan tarif pajak 35% bagi WP dengan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah. Tujuan lain untuk menurunkan ketimpangan juga dinilai tepat, bahkan sebaiknya tarif PPHOP bracket paling atas bisa ditambah menjadi 40%. Namun yang paling menjadi perhatian pemerintah selain perubahan tarif juga perlu diikuti dengan perbaikan administrasi dan kepatuhan pembayaran pajak, sehingga upaya optimalisasi dapat sesuai dengan tujuan.
Dan yang paling penting adalah melakukan transformasi digital terkait dengan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak tersebut, sehingga mendorong masyarakat untuk dapat mengikuti proses tersebut yang nantinya dapat mendorong peningkatan dalam hal pembayaran pajak. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dengan berpotensi mengalami penguatan tipis pada akhir sesi dan ditradingkan pada 6.234 hingga 6.361. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ANTM, kemudian yang kedua ada dari ACES, dan yang ketiga ada dari ikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wood atau PT Integra Indokabinet Tbk yang meningkatkan target penjualan perseroan menjadi 4,45 triliun rupiah hingga akhir tahun 2021. Di saat kondisi ketidakpastian akibat krisis kesehatan dampak dari pandemi corona tidak menyurutkan manajemen dalam mengejar target penjualannya, di mana hingga akhir tahun ini menargetkan penjualan mencapai 4,45 triliun rupiah. Optimisnya manajemen menaikkan target tersebut. Hal ini sales order yang kuat selama 8 bulan di 2021. Target penjualan perseroan sepanjang 2021 telah terlampaui. Saat ini dalam 8 bulan ini telah mencatat sales order mencapai 4,25 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 650 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari Adro atau PT Adaro Energi Tbk yang mencatatkan kenaikan pendapatan usaha pada segmen batubara khususnya dari luar negeri. Hingga semester 1 2021 meskipun penjualan masih didominan dengan permintaan dalam negeri, namun kontribusi penjualan di pasar ekspor mengalami kenaikan sebesar 21,88% secara tahunan. Adapun komposisi perinciannya penjualan ke Indonesia 28%, diikuti Asia Tenggara sebesar 22%, kemudian Cina 20%, Asia Timur 18%, India 10% dan sisanya ke Selandia Baru. Dorongan komitmen manajemen untuk mengikuti perkembangan, kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.